Dari Cublaser di film di sini, nanti ini saya akan bahas mengenai Underworld Emperor atau Kaisar di dunia bawah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu hal yang sebenarnya sangat penting tapi baru sekali banget Oda munculkan di serial One Piece ini. Ya benar, itu adalah Underworld atau dunia bawah dan orang-orang utamanya alias para kaisarnya. Apakah kalian berpikir sudah terlambat untuk grup yang sangat penting ini diperkenalkan dalam cerita One Piece? Karena Doflamingo sendiri berbicara tentang Supernova, Shichibukai, Angkatan Laut, Revolusioner, dan para Yonko. Yang saya yakin bahwa dalam cerita secara keseluruhan ada lebih banyak lagi hubungan dan kaitan di masing-masingnya. Dimana saya pikir pasti mereka, para Underworld ini memiliki bagian penting dalam cerita utama. Tapi untuk itu, Oda masih belum memperlihatkannya kepada kita. Karena yang namanya Underworld, bukankah ini mirip seperti batu es yang ada di lautan? Contoh kasarnya seperti deep web yang jauh lebih besar daripada web yang bisa kita lihat di permukaannya. Dan inilah Underworld yang pastinya berperan sama persis juga seperti hal tersebut. Nah, dimana jika kalian sadar bahwa Underworld di dunia One Piece ini ada pimpinannya atau yang disebut sebagai Kaisar. Underworld Emperor yang berjumlah 6 orang yang kita lihat saat dia diundang di pernikahan Pudding dan Sanji. Hal ini pula persis dengan banyaknya sebutan kaisar-kaisar yang lain seperti Kaisar Api atau Flame Emperor di pihak pasukan revolusioner dan si Emperor atau Yonko di pihak bajak laut. Jadi seharusnya Underworld Emperor pun akan berperan sangat-sangat signifikan sekali. Bahkan introduction awal mereka saja sudah memiliki impresi yang luar biasa. Bukankah akan sangat sia-sia jika akhirnya terbuang begitu saja dan tidak di-follow up oleh Oda Sensei? Lalu baru-baru ini juga kita mendapatkan berita baru terkait Underworld yang mereka menjadi donatur atau investor besar terkait organisasi Cross Guild yang mengincar angkatan laut dan difounderi oleh Crocodile, Mihawk, dan Buggy. Nah, dimana saya percaya bahwa ada banyak sekali hubungan kerjasama selama ini yang masih disembunyikan oleh Oda, terutama antara pemerintahan dunia dengan kaisar di dunia bawah atau Underworld ini. Seperti contoh bahwa pemerintah dunia saja dulu punya hubungan gelap dengan dunia Underworld melalui Mother Carmel yang akhirnya mereka dapat merekrut banyak angkatan laut hebat seperti John Giant. Itu saja sudah menjadi hubungan terlarang bagi pemerintah dunia. Bahkan ada juga hubungan pemerintah dunia melalui CP0 di Wano Kuni yaitu Shogun Orochi. Lagi-lagi terkait senjata atau power. Dimana mereka berdua ini seharusnya berada di pihak yang berseberangan. Tapi lagi-lagi jika ada simbiosis mutualisme atau win-win solution, tetap ada kalanya walaupun musuh mereka akan bermain belakang. Sama lah seperti dunia kita yang sebenarnya juga seperti itu. Di luarnya terlihat jika mereka ini berperang, padahal kita tidak tahu di belakangnya bisa saja ada hal yang diuntungkan di balik hal tersebut. Lalu juga oleh karena itu akan ada saatnya nanti akan diperlihatkan dan disorot lebih jelas. Karena jika itu benar, dalang dari semua ini tidak hanyalah pemerintahan dunia saja seperti yang dikatakan Dragon, melainkan ada orang lain yang ikutan andil. Dan nantinya mungkin alur dan tujuan dari kru topi jerami dan tentara revolusioner akan mengerucut ke satu tujuan yang sama seiring berjalannya cerita dan seiring terbongkarnya rahasia di dunia juga. Dan lalu jika kita masuk ke faksi lain yang tidak kalah penting, kenapa research team sangatlah penting di serial One Piece ini? Dimana menurut saya research team ini adalah salah satu hal yang sangat signifikan karena yang namanya sains di dunia One Piece ini bukanlah hal yang tidak berguna sama sekali. Karena seperti yang kita lihat di One Piece ini bukan hanya kemampuan buah iblis, bukan hanya kemampuan haki, tapi ada juga kemampuan yang didasari oleh ilmu pengetahuan atau sains ini yang menjadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat.
Contohlah seperti Nami dengan kemampuannya atau Frankie dengan cyborgnya tersebut. Yang bahkan untuk kasus Frankie saja, dia ini seorang cyborg tapi dia bisa mengalahkan musuh kuat seperti Sasaki yang bisa menggunakan haki dan buah iblis. Itulah bukti bahwa yang namanya power scaling di One Piece ini tidak murni hanyalah buah iblis dan haki-hakian saja, tapi masih banyak faktor lain di belakangnya. Lagi-lagi jika kita mengerti cara berpikir Oda ini selalu berpikir secara paralel dan tidak selalu menunjukkan satu hal jauh di atas semuanya. Dan kenapa saya berbicara seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui juga, ada beberapa angkatan laut dan bajak laut yang bergaul sangat baik, yang akhirnya mereka menciptakan sebuah research team atau penelitian yang luar biasa. Di mana saya sendiri pun merasa tim peneliti seperti Vince Mokjas dan Vegapunk mereka memiliki pemahaman tentang apa kekuatan yang lebih besar nanti. Yang dari beberapa perkataan terkait pasukan peneliti ini saja sudah luar biasa. Yang dimulai dari Vegapunk yang dikatakan otaknya sudah 500 tahun lebih maju dari zaman saat ini. Yang akhirnya dia pun bersama dengan Science Scientific Group atau SSG menciptakan penemuan yang bisa menggantikan si Chichibukai. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat gila sekali. Kebayang nggak tuh ngegantiin manusia-manusia hebat seperti si Chichibukai yang notabene levelnya gila-gila. Doflamingo, Crocodile, Hancock, Mihawk digantikan oleh hal buatan dari tim peneliti ini. Dan untuk hal jelasnya pun, walau Vegapunk belum terlihat, sudah ada berikan clue dari ilmuwan-ilmuwan lain. Seperti Caesar yang bisa menciptakan senjata pemusnah massal dari gas buah iblisnya, lalu dia juga bisa membuat buah iblis buatan walau tidak sempurna. Atau contoh lain dari Vince Mokjas, dia bisa menciptakan blueprint kehidupan alias kloningan manusia. Dia pula bisa merubah genetik menjadi manusia sesuatu yang lebih advance seperti anak-anak Vince Mok yang luar biasa, menciptakan exoskeleton dan yang lain-lainnya. Atau bahkan dia dapat menciptakan teknologi canggih dari kaleng menjadi hal yang sangat unik sekali. Dan satu lagi yaitu Queen, di mana dia bisa memadukan antara buah iblisnya dengan Zoan dan tubuh cyborgnya tersebut. Bahkan semua kemampuan Vince Mok ada di satu karakter ini. Tapi yang paling gila dari Queen sebenarnya adalah peluru-peluru Excite-nya yang dapat merusak satu negeri dengan mudah dan menyebarkan biology weapon. Dan saya pun berpikir Vegapunk adalah sosok sempurna dari semua ilmuwan tersebut, dan dia akan mengeluarkan satu hal penting untuk saga terakhir One Piece, di mana arc Marineford saja sudah diperlihatkan manusia buatan cloning yaitu Pacifista, yang pastinya dia akan menciptakan hal-hal lain dari cloningan ini yang dipadukan dengan kemampuan-kemampuan luar biasa. Bahkan di spoiler chapter baru saja, chapter 1029 akhirnya terkonfirmasi juga jika salah satu buatan dari Vegapunk ini bernama Seraphim dengan bentukan yang mirip sekali dengan ras Lunarian. Mereka mempunyai rambut putih, mereka juga mempunyai kulit coklat dan sayap berwarna hitam yang wah ini mah udah king banget. Nah lalu kalau kita ngomongin dampak dari orang-orang ini yaitu para research team dan Kaisar Underworld, pasti mereka memiliki dampak yang luar biasa besar dalam keberlangsungan seluruh cerita One Piece. Dimana jika kita ambil dari para Kaisar Underworld saja, dari penampilan dan julukannya yang sudah disorot jelas, mereka memiliki bidang dan spesialisasinya masing-masing. Mereka semua adalah sultan dan benar-benar orang yang sangat hebat. Dari namanya saja mungkin yang familiar dengan kita hanyalah Morgan sebagai berita utama di dunia yang dampaknya bahkan sangat gila. Dia yang awalnya mengatakan Luffy sebagai kaisar kelima, dan karena dia juga, Luffy dihargai 1,5 miliar berry. Atau jangan-jangan karena Morgan juga, Goldie Roger akhirnya mendapatkan sebutan sebagai Raja Bajak Laut. Karena ingat kenapa dia mendapatkan sebutan Raja Bajak Laut? Karena dia berhasil sampai ke pulau terakhir, dan bukan karena dia menjadi yang terkuat atau apapun itu. Dan pastinya itu adalah berita atau headline yang diucapkan oleh seseorang seperti Morgan ini dan menyebar ke seluruh dunia hingga akhirnya Roger mendapatkan sebutan sebagai King of the Pirates. Yang dari situ saja, bukankah dampaknya sangat gila sekali? Lalu ada karakter lain juga yang disebut dengan Duveld. Dia ini sebagai Black Market King yang seharusnya kalau Black Market pasti ini bagian dari Doflamingo tapi karena dia mendapatkan King yang berarti dia ini ada di atas mereka semua.
Lalu juga ada Stussy, si tante cantik yang menjadi ratu di dunia pleasures, yaitu kalian, maksudnya ini adalah dunia distrik merah ya, esek-esek. Lalu juga ada Umid sebagai jutawan dari shipping atau kurir COD delivery. Dan Giberson, dia menjadi pabrik penyimpanan atau storage. Dan yang terakhir ini yang menarik perhatian saya, yaitu Drake Peklo sebagai pemilik perusahaan pemakaman, bahkan disebut sebagai Guild Mortician. Yang jika kalian perhatikan, hampir dari semuanya itu saling berhubungan satu sama lain. Marketnya dari Duvel, penyimpanan atau storage-nya dari Giberson, akhirnya diantar atau kurir dari Umid, di mana sisanya adalah output terakhir dari Morgan, Peklo, dan Stussy. Nah, sebagai kesimpulan, menurut saya memang sangat banyak sekali kemungkinan hubungan antara petinggi dunia, klan di dunia bawah, dan tim riset di belakang layar. Karena sosok besar yang sangat penting ini sudah disindir lama sekali, tapi belum ada follow up yang pasti. Bukankah dari situ saja sudah cukup jelas sudah siapkan untuk saga terakhir yang sedang berlangsung saat ini? Karena yang namanya Underworld itu adalah hal yang berada di bayang-bayang, seperti Doflamingo sebagai raja di Dressrosa, tapi bahkan tidak banyak yang tahu Angkatan Laut jika dia ini memiliki julukan Joker di Underworld, atau dalam kata lain dunia Underworld ini jauh lebih besar dibandingkan yang terlihat di atasnya saja. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.